Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Mohon izin menginformasikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Blora bahwa pada hari ini di Desa Ndoplang, tepatnya di balai desanya, telah dilaksanakan kegiatan Jumat Curhat, yang mana Jumat Curhat ini sudah berjalan beberapa tahun yang lalu. Aplikasi dari jargonnya Polres Blora, yaitu Polres Blora Hebat, hadir, berbuat, dan bermanfaat. Untuk kegiatan Jumat Curhat pada pagi hari ini, Jatuh Masuk untuk menampung keluh kesah yang terjadi di lingkungan masyarakat. Apa yang menjadi permasalahan di lingkungan masyarakat bisa disampaikan dalam forum kegiatan Jumat Curhat. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh tamu undangan yang berbahagia, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT, yang mana pada hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa sholawat dan salam selalu kita aturkan kepada Nabi dan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal jalil wa 'azimi sultan. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya atas limpahan karunia, taufik, hidayah dan kasih sayang-Mu, sehingga pada hari ini kami dipersatukan dengan para pemimpin kami, terutama Jumat Curhat bersama Bapak Kapolres Blora, dengan harapan semoga terjadi suasana yang kondusif antara pemimpin dengan yang dipimpin. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami menyelenggarakan acara yang memfasilitasi
bertemunya pemimpin dan juga kami yang dipimpin untuk saling mengerti, untuk saling memahami dan sekaligus membuat solusi apabila ada permasalahan yang perlu kami atasi. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kekuatan, berilah kami kesabaran, berilah kami jalan sukses untuk menjalani semua tugas-tugas kami di wilayah Kecamatan Jati. Wabil khusus tugas besar kami, tugas bangsa kami untuk menciptakan pilkada serentak damai yang sebentar lagi ada di depan mata kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, tanamkan kepada kami jiwa menanam kebajikan, jiwa kesabaran, dan tentu saja jiwa persatuan dan kesatuan. Hanya dengan itu, ya Allah, ya Tuhan kami, bangsa ini akan menjadi bangsa yang maju, bangsa ini jadi bangsa yang besar, adil dan makmur. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami ampunan kepada kami, kepada para orang tua kami, kepada para pemimpin-pemimpin kami, dan berilah karunia kesabaran selalu untuk menjalankan semua tugas dengan baik dan sukses. Perkenankanlah segala doa kami, segala permaafan kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ala abdika wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doplang beserta kepala desa Kecamatan Jati yang saya hormati juga Pak Dan Ramil atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Dinas Instansi Kecamatan Jati dan Bapak Ibu Pawan Andi Susanto SH S3 MH beserta rombongan. Yang saya hormati Bapak Camat, saya hormati Pak Lele Masjid Rantik, yang saya hormati Bapak Dan Amil, khususnya yang hormati Bapak Kapolsek Doblang beserta rekannya, kepala dinas instansi, kali beri dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi saya menyampaikan, sudah menyampaikan dari Bapak Camat untuk menyampaikan segala unek-unek satu permasalahan yang barangkali timbul di lingkungan kita atau kita Sunekta Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang nanti kita semua yang pasti juga akan menunggu syafaatnya beliau. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala segala limpahan rahmat dan berkahnya sehingga kita pada pagi hari ini bisa berkumpul di Balai Desa Doplang yang sangat adem ayem lah, adem ayem dengan saya lihat balai desanya bagus, ornamen-ornamennya juga tertata dengan rapi. Ya, ini berkat sentuhan Pak Kades saya kan itu. Dan tak lupa salawat dan salam lalu kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Kapolsek, Pak Camat, yang mewakili Pak Kades yang sudah memfasilitasi kami dalam kegiatan Jumat Curhat pada minggu ini. Sebelum mulai tidak datang nih Pak. Ya, terima kasih atas kesediaan dan kehadiran dari Bapak. Untuk kita, untuk menyaring aspirasi daripada masyarakat, untuk disampaikan kepada yang beliau-beliau yang di depan, untuk perbaikan menuju hari Kamtipmas yang baik, menuju suksesnya Operasi Mantap Raja 2024. Nanti dalam sesi kegiatan bisa menanyakan sesi yang pertama 3 pertanyaan. Nanti dalam kegiatan tanya jawab silakan
Bapak Ibu semuanya menyebutkan nama dan dari dinas mana atau dari tokoh masyarakat. Sesi yang pertama kita kasih waktu awal lagi 3 penanya awal, oke? Nanti langsung akan dijawab sesuai dengan Dinas Instansi Sekecamatan Jati, Bapak Kepala Desa Sekecamatan Jati dan Bapak Ibu yang hormati. Mohon maaf Pak Kapolres, nama saya Giono, Ketua Kelompok Tani Ngudi Tetanen Dukuh Ndublang. Kebetulan ini yang kelihatan kaosnya anyar Pak, ini kelompok tani Pak. Nganyari Pak ini kelompok ini. Mugi ono. Yang pertama, saya bersyukur alhamdulillah Pak Kapolres. Selama buat model ini baru pertama ini Pak. Terima kasih Pak Kapolres. Mudah-mudahan acara ini bisa berlanjut tiap tahun mungkin gitu Pak, itu yang pertama. Yang kedua, kita curhat Pak ini. Alhamdulillah di Kecamatan Jati ini terkenal sekolah larang banyu Pak. Tapi untuk petani apabila tidak ada hujan mandar munduh tanduran deh Pak. Heran saya gitu di Lupang itu. Naik hujan kayak mandar jagungnya mati. Alhamdulillah kalau tidak ada hujan mandar curhat saya Pak gitu. Di sini tanaman apapun tumbuh. Sayuran labu aja nggak payu Pak, dibuat Pak. Termasuk saya itu nandur walo sampai sekarang. Harganya murah belum laku Pak. Silahkan Pak Kapolsek mungkin ada bakul, silahkan di rumah ada 2 ton Pak itu. Di sini murah. Silahkan wes. Tiap satu 5.000 saya kasihkan Pak. Di sini murah sandang, murah pangan betul. Yang mahal hanya air Pak itu. Air minum itu Pak itu gitu. Alhamdulillah di Kecamatan Jati ini alhamdulillah untuk pangan gitu. Untuk hama ya Pak, di Ndublang itu seolah-olah hama tidak ada Pak. Apalagi tikus alhamdulillah tidak ada. Yang ada penyakit Pak. Khususnya tanduran jagung itu putahen Pak. Itu hama Pak. Penyakit. Hama alhamdulillah di kecamatan sini tikus itu kan apa? Di Ndublang itu sirkles Pak. Musim kemarau ini sudah nol dan sebagainya. Itu masalah itu. Alhamdulillah kemarin saya sudah ketemu Pak Bupati acara di Jati Pak. Ini kita curhat kepada Pak Kapolres, bisa nanti di tingkat kabupaten bisa ketemu Pak. Problem di sini khusus pertanian. Nama saya Suwarno, perangkat Desa Ndublang. Langsung saja Pak. Di sini saya hanya berpengalaman dari anak saya waktu itu dulu, dimana terus terang aja awal ceritanya zaman hari gini kan anak-anak SD terus terang aja sudah banyak yang sudah pintar naik sepeda motor, apalagi anak SMP itu juga rata-rata sudah pintar naik sepeda motor. Nah ini waktu itu terus terang intinya Pak, dimana setiap orang minimal umur 17 tahun punya KTP diwajibkan untuk membuat SIM. Tapi apa yang terjadi waktu itu, setelah kita ngurus SIM, langkah demi langkah kita lakukan, tapi ternyata untuk mendapatkan SIM tidak semudah yang dibayangkan Pak. Coba hal seperti ini terkait SIM yang dimana berusaha yang tidak punya SIM diminta untuk buat SIM, tapi kenyataan waktu itu anak saya butuh SIM dan waktunya sangat mendadak, akhirnya menunda waktu karena tidak lolos. Saya ulangi, anak SD pintar naik motor, anak SMP sudah banyak naik motor, apalagi yang usia 17 otomatis lebih pintar lagi, tapi sulit untuk mendapatkan SIM. Ini mohon pembuatan SIM dipermudah Pak. Nah terus yang kedua terkait alhamdulillah ini sudah ada bocoran, di mana dulu Pak saya ngurus balik plat nomor Pak, waktu itu di Cepu. Hari gini waktu itu Pak, hari gini kok dari Cepu suruh ke Blora minta nomor, balik lagi ke Cepu, nomornya masih minggu depan. Itu juga mempersulit masyarakat Pak.
Tapi ini sudah ada bocoran bahwa di Cepu katanya sudah bisa membuat plat nomor. Itu mungkin ada perbaikan, katakan seperti itu. Terus yang ketiga ini Pak, mohon kiranya khususnya motor yang yang telat, katakan seperti itu, yang telat mati pajak dan lain-lain. Ini sebenarnya masyarakat itu semangat untuk balik nama, semangat untuk membayar pajak Pak. Tapi Bu Yao telat itu nggak usah kena denda. Dimana terbukti tuh Pak, kalau sudah telat kena denda itu malah malas bayar pajak Pak. Malah kemarin desa itu ada berapa tumpuk kasus motor yang tidak terselesaikan. Bu Yao ada pemutihan, walaupun itu mati 10 tahun. Kadang-kadang 10 tahun pun masyarakat itu ingin menghidupkan motornya Pak. Karena prosesnya mungkin kena denda, alah berarti akhirnya malas Pak. Apalagi motor-motor yang sudah dijual itu banyak Pak. Motor yang sudah dijual dicari kemarin itu datanya di kantor desa itu banyak. Itu juga kami itu juga bingung Pak. Bingung ini di sopo mau di sopo itu bingung kadang-kadang. Nah, coba hal seperti itu terkait balik nama, terkait kena denda itu mohon diperhatikan, dipermudah. Itu yang saya usulkan Pak, mungkin dapat perhatian. Terima kasih waktu saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila terbaik saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SIM dipersulit gitu Pak? Bukan dipersulit Pak, mudah. Iya, maksudnya yang menjadi keluhan Bapak kan SIM merasa dipersulit dengan adanya ujian, kan gitu, ya kan? Nah, ini dalam aturannya kita kembali lagi. SIM apa artinya Pak? Surat izin mengemudi. Ya kan, di situ ada aturan-aturan yang mendasari bagaimana bisa terbitnya surat izin mengemudi. Dari umur, dari uji teori, uji praktek. Nah, itu merupakan kompetensi dari si pemohon SIM untuk mendapat layak atau tidaknya diberikannya SIM, kan gitu. Nah, terus untuk umur, memang banyak sekarang anak-anak SD, SMP sudah bisa naik motor, sementara umurnya belum cukup 17. Ya, kami himbau nih para orang tua, ya jangan sampai nanti terjadi penyesalan di kemudian hari kaitannya dengan kecelakaan lalu lintas. Ya untuk SIM Pak, nanti kan saya biar dijawab lagi oleh Pak Kasal Lantas. Untuk proses SIM, apabila mungkin Bapak itu buat SIM-nya di mana, di Blora? Blora. Kapan? Udah lama? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Sekarang udah banyak perubahan Pak, monggo kalau mau buat, udah punya SIM belum sekarang? Udah? Ulang. Tapi dari mulai itu Bapak punya pengetahuan kan, ilmu yang didapat dengan melaksanakan ujian teori, ujian praktek. Nah. Ya tapi Bapak ada gambaran kan, lagi sekarang udah punya SIM ya. Terus yang dikeluhkan apa ini? Ya. Peserta 30 berapa yang lolos hanya berangkat juga. Ya, itu kan bahwa membuktikan bahwa anggota-anggota Polres Blora itu melaksanakan proses penerbitan SIM sesuai dengan mekanisme yang ada. Itu kan harus ada ujian teori Pak, ujian teori. Sekarang gini Pak, kita kalau bertanya Pak, nama Yayu Stianing Dias, PKK. Izin Pak, ini maksudnya SIM saya habis. Itu terlambat 1 hari, harus mengulang itu awal lagi, nggak bisa. Oh gitu Pak, apa memang aturannya nggak gitu?
kita ada memperpanjang kan langsung jadi gitu aja. Bukannya kita kan cuma terlambat 1 hari apa 2 hari, kita harus mengulang dari awal lagi. Jadi kita bukannya malas sih, ya kayak soalnya dari Pedoplan ke Blora kan perjalanan juga jauh. Jadi kita akhirnya mematikan aja. Tapi besok kalau ada pemeriksaan itu, tolong nanti bapak-bapak yang bertugas, karena kita di desa di kecamatan ya Pak, kalau ada cegatan namanya orang ibu-ibu, apalagi ibu-ibu seperti kayak teman saya guru Pak itu, iya Pak, saking bingungnya karena ada cegatan kita mau ke Doplang itu pusatnya desa kita ya, kecamatan kita bingung Pak, sampai akhirnya kadang kita belok ke Lurung masih dioyak sama polisi, jadi kita malah bingung lagi, sampai akhirnya ada yang jatuh, ada yang kepoyok-poyok gimana, karena ibu-ibu itu kayak gitu Pak. Jadi saya minta kalau ada cegatan jangan sampai lah, kalau kita udah masuk gang nggak usah dioyak Pak, kasihan. Saya juga saya istrinya Bapak Kunami juga dulu Pak, tapi nggak punya SIM motor ya, ada isi, kasihan teman-teman Pak, kita itu curhatnya ke dari teman-teman itu. Ya terima kasih, hanya itu saja Pak. Keliling pernah kesini Bu? Belum. Ragu. Ya saya sekali terjadi ya. Tapi koordinasi sama Camat atau Kapolsek atau Kades. Jadi biar begitu keliling ke sini nggak mubazir. Dalam artian kita lihat pada masyarakat, tapi begitu sampai sini nggak ada pemohon, kan sayang. Kita udah jauh-jauh dari Blora datang ke sini untuk layanan masyarakat. Nama saya Didi, tokoh masyarakat dari Duplang. Yang pertama kaitannya dengan keamanan tadi, masalah pertanian, masalah lalu lintas sudah, ini masalah keamanan. Apa yang sekarang lebih viral Pak, ya di medsos ya, kaitannya dengan kirim ayam kriak di Semarang, ya. Itu sangat mengerikan beritanya, ya. Itu ngapunten, bagaimana di wilayah Resort Blora sudahkah terinfeksi dengan situasi itu, ya. Kemudian kalau sudah pernah terinfeksi, bagaimana kita sebagai masyarakat mengantisipasi dengan situasi itu, dengan kondisi itu, dan bagaimana non sewu, apalagi yang dihimbau dari pihak Polri disuruh masak, nek kriak kon masak, sedangkan kriak sendiri itu berkelompok dan senjatanya sak uang besar. Nah, awak di masa untuk sampai murah digatol. Nah, ini alangkah baiknya bagaimana kita menyikapi dengan situasi ini. Ini masalah kriak yang sekarang lagi viral di Semarang. Ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, masalah yang sekarang juga lagi viral juga, lagi ngetren dengan adanya sepeda listrik, Pak. Nah, sepeda listrik itu kan penggeraknya juga motor, Pak. Ya, juga motor. Nah, ini statusnya gimana kalau sepeda listrik itu ada di jalan raya? Ya. Terus kemudian sepeda listrik itu malah lebih bahaya, tidak ada suaranya. Moro-moro seluruh itu kok. Ya, mending sepeda motor aja ada suaranya. Nah ini. Ya, kemudian bagaimana status sepeda listrik itu, karena sama-sama penggerak motornya, ya, jadi kami mohon penjelasan. Kok ojo-ojo ini gue sepeda listrik tak boleh turun dulalan, kadang malah ada yang ditambah dayanya, Pak. Yang maksimal awalnya 40, sekarang bisa ditambah lagi, dimodifikasi, bisa ditambah lagi kecepatannya. Ini kaitannya dengan sepeda listrik. Ini yang nomor 2. Dan yang ketiga, menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres kaitan dengan SIM yang 1 hari tidak boleh
hanya karena memang saya pernah seperti itu, kalau gitu TKD yang diprogram lagi, bagaimana supaya ada apelasi, bagaimana supaya ada apelasi. Paling tidak gitu sewu. Sekarang zamannya online. Kalau misalnya ada yang mau jatuh tempo 1 bulan sebelumnya itu sudah kelihatan, kemudian ada di pemberitahuan. Sekarang kan banyak blora update, ada medsos yang sering kita buka. Jadi kita tahu, oh yo aku saulan ke depan wis wayahe ngene. Jadi perkembangan itu kaitannya dengan tadi. Kami mohon agar biar memudahkan masyarakat tidak menyulitkan masalah. Sampai sekarang tak pakai udah berkotoran, kalau saya kira cukup 3 itu saja Pak Kapolres. Terima kasih. Barangkali ada mohon maaf bila sampai balik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk di wilayah Blora ini belum ada Pak. Tapi saya mohon info dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang mungkin di wilayahnya ada tanda-tanda seperti itu, tolong dilaporkan. Nanti masyarakat menginfokan saja ke kami, nanti kami yang bertindak. Ya emang kalau dilihat ngeri Pak, senjatanya setinggi ke orang-orang itu kan. Ya makanya Bapak kalau mungkin ada lihat di wilayahnya, infokan ke Kapolsek atau ke Polres, langsung ke kami biar kita langsung tidak lanjuti. Jangan sampai mungkin riak-riak kecil kita biarkan, nanti lama-lama menjadi masalah yang lebih besar. Terkait dengan restoratif justice, memang sudah diatur di Kabar Reskrim nomor 8 tahun 2021. Jadi terkait dengan permasalahan terkait dengan kriminalitas, khususnya yang ada di wilayah desa maupun kecamatan yang ada di suatu tempat, apabila bisa diselesaikan dalam tingkat desa, dipersilahkan, asalkan sudah ada kesepakatan para pihak. Yang dimaksud para pihak di sini adalah pihak korban dan pihak yang diduga melakukan tindak pidana, dengan disaksikan oleh tokoh-tokoh masyarakat setempat. Jadi apabila di kemudian hari muncul permasalahan baru, bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi apabila hal itu tidak bisa diselesaikan di tingkat desa, nanti bisa langsung ditangani teman-teman dari Polsek. Dalam hal ini teman-teman dari unit Satreskrim Polsek. Itu adalah salah satu kepanjang tanganan dari kami yang ada di Polres. Apabila dari teman-teman Polsek mungkin ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, langsung nanti kami tarik ke Polres untuk menindaklanjuti itu. Jadi kami dari jajaran Polres, dalam hal ini Satreskrim Polres Blora, seminimal mungkin akan melakukan penindakan secara hukum apabila permasalahan itu benar-benar bisa diselesaikan di tingkat masyarakat. Jadi lebih baik kita melepas 1 orang tahanan daripada kita menahan 1000 orang. Jadi efeknya sangat luar biasa. Ini terjadi khususnya kemarin kejadian di wilayah Jati. Ada permasalahan di internal tingkat RT, sudah diselesaikan di tingkat Polsek, nggak bisa langsung dilaporkan ke Polres. Tetapi imbasnya apa? Dari kami, dari teman-teman penyidik yang dari Polres, dilaporkan ke Propam Polda Jawa Tengah. Dalam hal ini terkait dengan penanganan perkara. Walaupun perkara itu sudah selesai, sudah inkrah, sudah ada keputusan dari pengadilan yang sah, tapi karena menurut dari pihak keluarga tersangka bahwa apa yang dilakukan oleh kami dari tim penyidik ini benar sebelah, tapi faktanya tidak seperti itu. Jadi kami sebagai pelayan, pelindung dan pelayan masyarakat, kami di jajaran Satreskrim adalah melakukan tindakan yang terakhir, yaitu penanganan tindak pidana. Jadi upaya preventif yang kami kedepankan. Jadi seminimal mungkin kami tidak akan melakukan tindakan-tindakan represif sepanjang permasalahan itu bisa diselesaikan di tingkat masyarakat, dalam hal ini di tingkat desa. Jadi terima kasih tadi Pak Kades sudah menyampaikan bahwa
sebelum ada perkabar terkait dengan restoratif justice dari Desa Dopang sudah mempunyai inisiasi atau inisiatif terkait dengan membentuk tim penyelesaian permasalahan yang ada di tingkat desa ini sangat luar biasa. Ini sebagai mungkin acuan, sebagai barometer untuk di tingkat kecamatan maupun wilayah lain, khususnya di wilayah Kabupaten Blora. Terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Kades, yang lagi marak di Kabupaten Blora, kejadian-kejadian yang terjadi sampai saat sekarang ini adalah terkait masalah cabul. Tolong saling mengingatkan kepada keluarga kita bahwa terkait dengan masalah cabul ini sangat-sangat sensitif sekali yang ada di wilayah Kabupaten Blora. Trennya sangat tinggi. Dan yang kedua terkait masalah gantung diri. Kejadian gantung diri di wilayah Blora itu hampir setiap hari ada warga masyarakat Blora yang gantung diri. Apakah itu masalah penyakit yang menaun, terkait dengan stres, terkait dengan masalah keluarga, dan mungkin anak-anak kita sendiri, karena pernah kejadian karena sering dibully oleh teman-teman sekolahnya, yang bersangkutan ini saking murungnya akhirnya dia gantung diri. Jadi silakan Bapak Ibu, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di sini, tolong nanti disebarluaskan, diberikan edukasi kepada warga masyarakat sekitar untuk memberikan motivasi terkait itu. Terkait juga terkait masalah sekarang lagi marak pencurian. Jadi monggo saling mengingatkan seperti tadi yang disampaikan oleh bapak-bapak terkait dengan sepeda listrik. Mungkin tidak hanya di Blora, hampir semua di wilayah jajaran Jawa Tengah itu menjadi komplain dari masyarakat. Karena ini sudah menjadi kebutuhan dari masyarakat. Jadi kita sebagai anggota polisi mungkin melakukan penegakan dan saling mengingatkan. Itu sesuai dengan Permen Gub nomor 45 tahun 2020. Jadi kita harus mengingatkan itu karena aturan mainnya minimal kan umur 12 tahun. Kalau kita tidak mengingatkan putra putri dan kita sendiri, maka risiko akan ada di kita sendiri. Begitu yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak, saya maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan Pak Kasat Reskrim terkait masalah pencurian, terus terkait masalah pencabulan, masalah gantung diri, memang tinggi di Kabupaten Blora. Dihimbaulah masyarakatnya, kades oleh para kades, apabila apa yang mungkin dari Kementerian Agama yang ada di sini, apa hukumnya kalau bagi orang yang bunuh diri. Alhamdulillah dari Pak Kapolsek, dari Pak Camat Bawangili, dari Pak Danramil, kami perkenalkan dari Kadis Kolom, kebetulan juga menjadi Ketua Praja di Kecamatan Jati. Yang perlu kami sampaikan karena ini terkait dengan Jumat Jumat. Alhamdulillah untuk Praja di Jati dengan Forkom Pinjam, alhamdulillah kita saling berkomunikasi dan bersinergi terkait keadaan yang ada di Kecamatan Jati. Dan di sini kami kebetulan juga Kadis baru Pak, karena kami baru menjabat dan hiburan. Kami karena langsung bertatapan langsung dengan warga terkait dengan hiburan. Dan di sini kami terkait dengan perizinan juga alhamdulillah saling berkomunikasi alhamdulillah lancar dengan pelayanan. Dan kami yang kurang memahami terkait dengan yang ngepam atau bahasanya yang ngepos terkait untuk pengamanan hiburan tersebut. Karena kami belum tahu itu ngepam ada aturannya, itu minimal 1 atau berapa personel, kami juga belum paham. Dan apakah itu harus ada sesuatu, dalam tanda kutip, kami kurang memahami. Karena itu ranah dari tingkat Koramilan dan dari Kapolsek. Mungkin hanya itu yang kami sampaikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Kabakop jawab dulu, nanti saya tambahkan. Terima kasih. Ngambil langsung aja Pak Ketua Praja. Mohon izin. Kalau mengenai aturannya itu sebenarnya wajib ya, tidak ya. Dalam artian gini Pak, kalau andaikan dalam satu desa itu benar-benar kondusif dalam arti dimanfaatkan, ada limasnya, ada tokoh masyarakat,
tokoh pemuda. Nah, kalau memang kondusif sebenarnya kita hanya mantau saja. Yang pertama, nah masalah kerawanan itu nanti yang punya itu Intel. Kira-kira dari kir Intel itu bagaimana? Kembali lagi, saya dulu zaman istri saya kades, Pak. Saya menciptakan satu aturan, tapi kesepakatan tokoh masyarakat. Dalam arti apa? Apabila ada masyarakat yang membuat keonaran di desa kami, akan kami denda. Jadi keramaiannya kami bubarkan dengan kesepakatan yang dalam musdes tadi. Terus kita denda apa? Mungkin ganti rugi. Tadi hiburannya itu habis berapa? Jadi untuk efek jerah. Nah, kalau itu diterapkan teman-teman kades dengan kesepakatan tokoh masyarakat dari BPD, KMD, Toga Thomas, insya Allah di desanya mesti akan kondusif. Nah, dengan adanya kondusif kita enak, Bapak. Polisi kerjanya ringan. Wah, masyarakat sana sudah kondusif. Dalam arti ringan itu apa? Kita sudah percaya kepada masyarakat itu bahwa memang sudah mampu dan betul-betul mampu untuk mengamankan daerahnya masing-masing. Bahkan Bapak, jadi masalah perizinan itu hanya dikhawatirkan. Kenapa? Contohnya kemarin di Banjar itu izin itu kita blacklist, Pak, tidak dikeluarkan oleh teman Intel. Karena apa? Kita evaluasi. Ada perkelahian, perkelahian sampai luka berat. Akhirnya apa? Perizinan tidak akan dikeluarkan oleh teman-teman Intel karena kerawanan. Masa kita boleh memperbolehkan ada masyarakat yang mau membuat keonaran desa kita, boleh nggak kita kira? Nah itulah Pak gunanya ada tokoh masyarakat, ada tokoh pemuda, kita manfaatkan untuk menjaga lingkungan masing-masing. Kalau itu nanti sudah benar-benar kondusif, insya Allah sudah Pak, nanti digolongkan, mohon maaf, untuk perizinan Pak. Kenapa ada misalkan ada penyanyi levelnya nasional, itu perizinannya sampai ke Polda, memang itu satu aturan. Karena apa? Setiap giat masyarakat yang menghadirkan khalayak rame itu akan ditentukan dengan adanya satu perizinan. Akan tetapi kalau hiburan hanya dangdut lokal, kalau teman-teman kades dan masyarakatnya bisa menjaga kondusivitas, insya Allah ya paling dikasih satu babin dan babinsa di tempat situ sebagai rekan untuk harga timas, insya Allah sudah selesai. Tapi dengan ketentuan yang tadi sanggup menjaga lingkungan masing-masing. Ini yang saya terapkan, ilmu saya, pengalaman saya pada waktu istri saya dari kades, saya buat aturan seperti itu Pak. Gak ada, alhamdulillah sekarang 6 tahun itu gak ada rame. Karena apa? Setiap ada hiburan, nanti MC, kuncinya itu MC dangdut di warning. Awas, hati-hati, jangan membuat keonaran di sini. Nanti akan saksinya bla 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 bla. Itu kuncinya. Kalau sanggup seperti itu, insya Allah Bapak lingkungannya ada hajat dan sebagainya, perizinan hanya formalitas. Itu aja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kaitannya dengan tugas kepolisian. Yang pertama, masalah perizinan tidak ada biayanya. Kedua, terkait disampaikan oleh Pak Ketua Praja masalah pengamanan
Apakah wajib? Hal itu tidak wajib. Saya jawab, tidak wajib. Ya, Bapak Ibu. Tapi kita namanya orang Jawa ya pekewo. Ya enggak? Contohnya bapak-bapak seumpama, ya kan, yang jadi polisi lah, terus ditugaskan pengamanan di kecamatan mana, di desa mana, ya ini sama Pak Kabak, ibaratnya luwe, terus haus, terus KDC gak peduli kan dia, pasti kan dalam hati ini Pak Kades gak peduli sama sekali kan gitu. Ya kembali lagi ke Bapak Ibu sekalian, empatinya aja lah gitu loh maksudnya. Kalau dibebankan wajib enggak, tidak wajib, cuma ya empati dari para kades yang mungkin melakukan kegiatan hiburan. Kan namanya orang Jawa kan pekewo, kita juga orang Jawa kan kewo lah, turu wong terus gak dikasih kan, gak dikasih minum gitu ya. Jadi terjawab ya Pak Ketua Praja ya. Jadi mohon para Bapak Ibu yang hadir di sini, apa yang kita diskusikan maupun yang kita bahas pada hari ini, ya semoga ada manfaatnya, semoga ada solusi bagi mungkin tadi yang permasalahan, setidaknya bisa membantu untuk memberikan solusi. Dan yang terakhir, kami sekali lagi saya nitip wilayah Kecamatan Jati ini, mohon sama-sama kita jaga situasi Kamtibmas di Kecamatan Jati ini agar selalu aman dan damai. Kalau seumpama terjadi permasalahan, konflik di sini, kita juga yang rugi. Kita ini semua sedulur, ya kan? Antar desa pun sedulur, masih ada hubungan paseduluran. Jadi ya mohon para kades selaku yang dituakan di desa masing-masing, mohon sampaikan ke masyarakatnya, tolong bantu Polres, bantu Polsek untuk selalu menjaga situasi Kamtibmas di Kecamatan Jati ini. Terima kasih. Apa kenapa Pak? Ya nanti setelah ini Pak, monggo silakan kalau mau diskusi lagi sama yang pertanyaan monggo. Oke? Nanti silakan habis ini dari konsultan monggo ditampung aspirasi masyarakat. Insya Allah nanti kita juga minggu depan akan keliling lagi ke kecamatan mana. Ya intinya apa yang kita lakukan ini adalah untuk membawa kebaikan, untuk membawa kemajuan di Kabupaten Blora. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dengan kehadiran kami. Sekali lagi kami mohon maaf dan terima kasih atas penyambutan, pelayanannya selama kami berada di Kecamatan Jati ini. Terima kasih. Salam hormat dan salam bangga kepada seluruh masyarakat Kecamatan Jati. Mari kita sama-sama wujudkan Kamtibmas yang aman damai, pilkada yang damai, beda pilihan boleh, tapi jaga persatuan dan kesatuan. Saya terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.